negara mendaftarkan diri untuk jadi pelayan pedagang. Pedagang ini yang saya anggap oligarki. Justru lebih rendah ya? Iya, justru lebih rendah. Ya? Iya. Pelayan. Lingkaran yang kecil ini bukan negara, bukan pemerintah. Iya. Justru pemerintah yang mengabdi kepada lingkaran kecil ini, si oligarki ini yang butuh lahan, iya, butuh ruang di wilayah kita, dan kemudian mereka memfasilitasi dengan administrasi. Kalau kades adalah penjahat kelas teri, ada nggak penjahat kelas kakap ya? Capek nggak sih bang? Ya kalau ngomong ukuran energi ya capek. Tapi karena memang ini adalah persoalan eksistensi negara gitu kan, bicara tentang bangsa gitu kan. Iya, kalau ngomong capek kayaknya nggak boleh diungkap. Iya. Mereka memanggil para 9 naga itu, yang kata 9 naga ya. Kalau menurut saya yang namanya makhluk malah mati gitu kan. Nggak ada 9 nagahan lah. Ini kan wilayah Banten ya. Di mana gubernurnya Bang Andra Soni dan wakil gubernurnya Bang Dimyati. Terkait kasus pagar laut ini, ada nggak sih kepedulian atau kepedulian lah ke Bang Khalid dan kawan-kawan yang memperjuangkan penegakan hukum, mendatangi atau lewat cara apa? Pernah nggak Bang Khalid? Hari ini kan Andra Soni tuh. Andra Soni ini adalah orang terdekat dari Pak Dasko. Iya. Pak Dasko ini adalah ketua harian Gerindra. Pak Dasko ini adalah orang yang juga dekat dengan presiden. Iya, jangan-jangan mereka ini, negara ini nggak punya duit sehingga nggak berani dengan oligarki itu. Takut, nggak berani, nggak tegas, ya mungkin ada yang tersandra. Aguan tuh nggak ada apa-apanya di Indonesia ini kalau nggak ditompang oleh para pengkhianat negara. Saya mau udah terang-terangan, kata Pak Prabowo, tolong pecat tuh si Lisio Sigit tuh, kelamaan mimpin, kayak nggak becus gitu tuh, nggak becus menurut saya mah. Bapak Presiden ini, ya kalau kita ngitung usia lah, artinya waktunya sudah asar. Sebentar lagi sore, maghrib dan malam. Mau kapan lagi kita beribadah secara muamalah? Ya kalau negara ini diurus oleh mereka-mereka yang hanya mentalnya sesaat, bisanya nyolong doang, korupsi terus, kemudian mengutak-ngatik aturan segala macam dengan kepentingan mereka, ya udahlah, pecat ada udah, jangan takut-takut, masih banyak orang yang bagus. Kasihan rakyat. Itu kalau misalnya ini enggak cepat diperbaiki, nanti rakyat punya jalan sendiri, akhirnya jadi kanibal, bahaya. Kembali lagi di podcast Keadilan TV. Kali ini kita sedang berada di lokasi di kecamatan perbatasan Pontang Tirtayasa, Serang, Banten. Kita ingin mendiskusikan bisa dibilang nih kasus atau isu yang seperti jalan di tempat Bang Arif. Tentang skandal pagar laut yang ramai dari mulai Januari 2025. Tapi kasus ini terkesan jalan di tempat. Bukan jalan tapi berhenti tapi. Emang berhenti ya, langsung kayak keras-keras berhenti ya. Bukan jalan, berhenti. Wah, terakhir udah nggak jalan lagi. Udah nggak jalan lagi. Terakhir April lalu penangguhan keempat tersangka kasus pagar laut ini dilakukan oleh polisi, dan kita kali ini bersama narasumber spesial terkenal dengan lantang dan berani. Sosok yang satu ini, teman-teman Keadilan TV, suatu kehormatan dari kami bisa berdiskusi langsung dengan beliau. Siapa Bang Arif? Langsung saja kita perkenalkan Bapak Khalid. Iya Bang Khalid. Terima kasih. Merdeka Bang. Merdeka. Luar biasa. Pertama makasih loh Bang Khalid atas waktunya. Kami jujur pribadi saya suatu kehormatan ya, karena kita berdua juga kami juga melihat bagaimana perjuangan Bang Khalid dan teman-teman di bawah ya
dalam memperjuangkan haknya. Betul. Terutama soal kasus pagar laut ini. Bisa dibilang 2 bulan lebih berhenti. Kasus ini keras-keras aja ini. Iya, kalau kata netizen ini kayak udah dapat sogokan ini katanya. Gitu-gitu Pak Khalid. Ya namanya netizen kan bebas aja kan ngomong Pak Khalid ya. Iya, bebas. Iya benar. Gimana Pak Khalid kira-kira Pak Khalid? Kok berhenti ya kan? Apa udah udah selesai gitu? Ya nggak selesai lah, panjang. Justru isu pagar laut itu adalah isu yang sangat panjang. Ya artinya isu jangka panjang karena justru saya sendiri melihat bahwa kelihatannya seperti seolah-olah remeh-temeh pagar laut, ya kan. Tapi ini justru malah hal yang besar yang kalau menurut saya ini persoalan kedaulatan. Kedaulatan. Karena negara Indonesia yang konon disebut sebagai negara maritim gitu, dan ini persoalan di laut sana, ini kan berarti bicara kedaulatan. Kalau bicara laut ya bicara kedaulatan. Betul. Nah ya wajar ketika banyak publik menilai bahwa ini kasusnya seolah-olah tenggelam dan memang nyaris berhenti gitu kan. Ya dari proses-proses awal ramenya juga kan memang udah kebaca di awal-awal. Artinya kayak contoh nih, kita ngambil contoh. Ketika rame pagar laut, kemudian ada yang tersangka namanya Arsin, Desa Kohot itu kan, dengan beberapa tersangka lainnya gitu kan, seperti Sabtian segala itu kan, pihak lawyer ya. Dan itu adalah bagian dari komplotan mereka. Kemudian beritanya itu adalah didenda 48 miliar gitu kan, dan kemudian Arsin menyanggupi itu dan kesini kemudian penangguhan penahanan katanya kan. Duitnya dari mana tuh kepala desa tuh ya? Nah cuman satu, duitnya dari mana juga kan, alat negara nggak pernah bagaimana mendetek itu kan, mengidentifikasi itu. Terus kemudian dari persoalan Arsin ini juga kan kasusnya bulak-balik ke Jagung, kepolisian, ke Jagung kepolisian gitu kan. Kemudian seolah-olah dibuat ini tidak ada kasus korupsinya. Padahal kan sudah terang benderang itu kan. Udah dari penurunan NJOP 3 kali aja udah korupsi itu kan. Dan kita datanya ada kok itu. Nanti aja waktunya kelengkapan data, nanti juga saya akan laporkan. Bang Khalid ada datanya itu? Ada datanya. Walaupun dengan setengah skeptis gitu kan. Ketika saya ngelapor juga ke Jagung misalnya kan gitu, kemudian gitu. Ya yang penting kita udah berikhtiar gitu kan. Nah kembali lagi ke persoalan kenapa sih seolah-olah tenggelam gitu kan. Ya artinya satu sisi kita ini rakyat kecil yang kemudian berperang melawan komplotan atau orang-orang yang duitnya bertonton gitu kan. Dan kemudian dengan banyaknya duit ini juga dia mencoba untuk merangkai kekuatannya masuk ke sistem gitu kan. Bagaimana alat negara ini juga harus bisa dikendalikan oleh mereka gitu kan. Kemudian mereka mencoba untuk mengatur regulasi yang sesuai dengan harapan dia, keinginan dia, dengan boneka-bonekanya yang sudah dipasang di instrumen negara itu gitu kan. Termasuk si Arsin sini menurut Bang Khalid? Layak Arsin ini adalah contoh adonan yang sudah matang. Adonan-adonan yang lain kalau misalnya gorengan gitu, tahu bulat gitu kan, itu kan belum terpublik. Dan perencanaan istilahnya tindakan-tindakannya ini juga mereka sedang mencoba untuk menjual kedaulatan. Cuman bedanya kalau Arsin kan udah matang digoreng. Kalau gorengan gitu, kalau makanan gorengan udah matang, tinggal saji. Nah bagaimana adonan yang belum digoreng ini dengan lurah-lurah yang notabene dia memiliki punya bibir pantai, karena pagar laut ini juga kan bukan hanya di Desa Kohot. Betul. Dari mulai Desa Kohot sampai Desa Kemayungan, Kabupaten Serang. Apa maksud Bang Khalid? Bang Khalid mendorong juga agar Arsin 1, Arsin 2, Arsin 3 ini juga lanjut ada pemeriksaan begitu? Iya harus jelas ya, harus lanjut, karena artinya alat negara di bawah yang namanya lurah ini juga ya harus diidentifikasi, dikembangkan gitu kan. Artinya kalau ini dibiarkan, ini kan sama saja mereka sudah
menyelewengkan wewenang Ya. yang harusnya mereka bekerja untuk rakyatnya, bekerja untuk masyarakat desanya, kemudian menjaga misalnya kedaulatan wilayahnya, desanya, lautnya, sumber ekonomi masyarakatnya, kayak macam sawah, tambak, segala macam sungai-sungai yang ada. Ini harus mereka jaga, justru malah mereka kompromi dengan orang-orang yang mencoba menjual kedaulatan negara ini. Ya, salah satu contohnya adalah Arsin. Ini bisa dipastikan ada arsen-arsen yang lain yang kalau kita mengidentifikasi tanda-tandanya, lurah-lurah yang mempunyai bibir pantai. Data dari Pak Khalid sendiri, ada berapa lurah-lurah yang berdampingan dengan pantai? Ada berapa desa, Pak? 22 desa dengan kecamatan 1, 2, ya 4 kecamatan lah. 4 kecamatan. Sampai ke Kabupaten Serang. Jadi 2 kabupaten. Antara Kabupaten Tangerang dan Serang. Dugaan Pak Khalid ini juga macam Arsin selanjutnya? Iya lah, karena saya juga melihat karena pagar laut ini kan sampai ke Mayungan, kemudian ketika rame Arsin mereka masing-masing nyabutin sendiri-sendiri. Tapi kan kita udah ada datanya itu. Nah, termasuk kita menemukan di beberapa desa kelurahan atau misalnya kayak Keronjo segala macam. Itu kan ya artinya datanya jelas ada. Tinggal bagaimana aparat hukum untuk menyelidiki itu kebenarannya. Termasuk menyelidiki apa yang saya katakan ini. Gitu kan. Artinya saya menduga bahwa 22 desa ini terlibat. Minimal kan mereka panggil satu persatu, kemudian mana yang benar mana yang enggak kan bisa kedetek di situ. Ini kan terkesan justru malah sebaliknya. Sebaliknya di mana ini dilokalisir. Jadi kasusnya seolah-olah dilokalisir. Hanya dikohod. Oke lah, misalnya gini. Sebenarnya Lurah Kohod ini adalah penjahat klasteri. Klasteri gitu kan. Kemudian harusnya kalau ngomong ini adalah pencurian ayam, pencurian bebek, siapa penampungnya? Nggak mungkin dia repot-repot misalnya mencatut nama-nama warganya yang kemudian dijadikan girik gitu, yang kemudian itu yang diplot adalah laut, yang dipagari itu gitu kan. Kemudian dibikinlah AJB, disiapkan warkahnya dari desa. Ini kan ada pembeli. Ada transaksi di atas. Pembelinya siapa misalnya? Anggaplah diduga pembelinya adalah Ali Hanafi. Lah tinggal Ali Hanafi ini siapa? Kemudian ada pembeli di atas Ali Hanafinya juga. Nah, ini yang harus diselidiki. Jangan ini kemudian diproses arsip, dilokalisir seolah-olah pemain tunggal hanya dia. Pemain tunggal itu Arsin. Yang memagari laut 30 km, 16 ini hanya Arsin. Ya nggak bisa lah. Nah, sehebat apa dia? Kami mau nanya soal situasi terkini di teman-teman perjuangan ya. Reaksi teman-teman di bawah, gimana sih memandang kasus pagar laut ini yang berhenti kita bilang dari akhir April, Mei, Juni, Juli. Gimana tuh? Di teman-teman gimana reaksinya, Pak? Iya, artinya reaksinya gini. Memang kita ini ya kalau ngelihat memang ini ada kesengajaan melokalisir kasus. Seolah-olah kemudian seolah-olah ini adalah supaya masyarakat ini bosan dengan kasus ini, dibikin lari-lari di tempat, jenuh, tidak ada lagi perlawanan. Kemudian karena memang sebenarnya juga artinya bangsa Indonesia ini terlalu banyak penyakit gitu kan. Kemudian dengan kasus pagar laut itu meletuplah persoalan Rempang, Bekasi, dan 37 persoalan di wilayah yang lain juga sama gitu kan. Sampai akhirnya Raja Ampat juga, pengalihan pulau juga, kasus korupsinya juga, ini bertumpuk-tumpuk gitu kan. Nah kemudian dari persoalan-persoalan itu ada celah mereka ini untuk melokalisir bagaimana supaya kasus pagar laut ini berhenti. Nah sesungguhnya kalau saya melihat persoalan pagar laut ini adalah persoalan sebabnya sebab.
sebabnya pagar laut yang mencoba untuk mencuri kedaulatan negara. Berarti kan kalau bicara laut pasti gandengannya dengan tanah. Karena laut simbol dari air gitu kan. Dan kemudian kalau ngomong air pasti ada kaitannya dengan tanah. Bagaimana dengan pertanahannya? Oh ternyata di persoalan pertanahannya juga ada persoalan penyerobotan lahan, jual beli yang dengan akad-akadan yang nggak ridho, memaksa supaya ini dijual dengan harga yang murah, dengan cara menurunkan NJOP, kemudian sungai-sungai diorok gitu kan, yang nggak mau jual dipaksa diorok, diintimidasi, dan gerakan ini adalah tidak terlepas dari para lurah dan antek-anteknya juga para orang-orang yang mencoba untuk mencari keuntungan di situ. Nah sebenarnya ini kan persoalan besar gitu kan. Nah pasti kalau kita ngomong tadi yang saya bicarakan ini kan pasti ada maladministrasi. Di situ ada mal berarti di situ ada korupsi. Bagaimana sistem dengan korupsinya? Tersistem. Enggak mungkin seorang lurah bikin warkah ujug-ujug ditaruh di BPN jadi. BPN juga harus diselidiki gitu. Jangan kemudian ini memecat BPN yang sudah pensiun gitu kan. Seolah-olah di publik ini tegas. Lah terus satu sisi lain Menteri ATR BPN menggagalkan sertifikat yang memang konon di atas laut, tapi kan itu cuman omongan, yang jelas itu kan disobek. Nih suratnya krek. Jangan-jangan ketika geger persoalan SHM yang ada di atas laut atau SHGB di atas laut, justru malah materialnya fisiknya adalah udah menjadi agunan hutang di bank gitu kan. Jangan-jangan. Dan itu kita nggak pernah tahu ya informasi itu ya? Iya, informasi nggak pernah tahu itu. Dan kemudian artinya utang ini utang seperti apa gitu kan. Ya itu juga kan harus diselidiki maksudnya. Jangan kemudian ini mah seolah-olah justru aparat hukum justru menutupi persoalan ini sampai kemudian publik lupa gitu kan. Itu dibikin seolah-olah seperti itu. Pak Khalid kan ngomong tuh soal asbabun nuzul, asbabul wurud ya kan, sebabnya sebab sebagainya. Yang saya tangkap kan akhirnya kan ada pedagang, ada pembeli gitu Pak Khalid. Iya kan, kira-kira begitu tuh. Anggaplah yang punya perusahaan-perusahaan besar ini adalah pembeli. Artinya negara adalah pedagang ya. Iya kan Pak Khalid kan di situ tuh. Kalau bisa saya simpulkan gitu. Sejak kapan lah negara itu berdagang tuh dengan para pengusaha cukong ini Pak Khalid? Dan kenapa harus berdagang gitu? Iya sebenarnya kalau saya justru tafsirnya bukan negara yang dagang. Jadi negara mendaftarkan diri untuk jadi pelayan pedagang. Pedagang ini yang saya anggap oligarki. Justru lebih rendah ya? Iya justru lebih rendah. Iya. Pelayan. Dia harusnya negara hadir di sini juga minimal kan begini. Kalau ada orang yang butuh lahan di sini, hadir dong negara sesuai aturan. Kalau nggak sesuai dengan keinginan rakyat, negara di situ harus memfasilitasi sebagai gawang. Ini bukan negara, gitu kan? Bukan negara kan namanya. Kalau negara milik semua instrumen negara lah. Kayak lurah, BPN, segala macam alat negara gitu. Yang harusnya menjadi pelayan rakyat malah ini jadi pelayan oligarki. Jadi wajar dong kalau saya juga kok ini justru saya dihadapkan dengan tindakan atau kelakuan atau sudut pandang berpikir instrumen negara yang nggak rasional. Di mana nggak rasionalnya artinya lingkaran besar dicaplok pada lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil ini bukan negara, bukan pemerintah. Justru pemerintah yang mengabdi kepada lingkaran kecil ini si oligarki ini yang butuh lahan, butuh ruang di wilayah kita dan kemudian mereka memfasilitasi dengan administrasi. Ya kan ada keterlibatan administrasi di situ, proses administrasi kan gitu. Kok enggak justru malah menggawangi rakyat, membentengi rakyat, justru malah jadi seolah-olah kadang gini ya, artinya saya banyak menemukan kemudian kok segitu sigapnya mereka para aparat gitu, lurah segala macam untuk mereka. Justru cenderung lebih mengintimidasi masyarakatnya. Padahal mereka digaji oleh masyarakat. Mungkin ya wajar karena dia ada keuntungan di situ.
Sehingga contoh kayak macam saya bicara tentang Tarsin itu kan, sebutnya apa, aparat desa gitu kan, ngaku nelayan, kemudian nelayan ngerasa diuntungkan ada pagar laut, itu kan nggak rasional gitu kan. Nah sehingga wajar ketika ngomong seperti itu, oh berarti ada keuntungan. Nah bicara keuntungan di sini nih, berarti kan ada keuntungan gelap di proses transaksi segala macam. Sehingga seolah-olah gitu, instrumen negara ini tidak untuk rakyat. Bahkan sampai akhirnya mencoba ditenggelamkan supaya ini tidak terungkap, tapi mati. Kalau Kades adalah penjahat kelas teri, ada nggak penjahat kelas kakap ya dalam konteks pemerintahan? Ya kalau penjahat kelas kakapnya berarti ukurannya kayak ya menteri-menteri kayak macam Menteri Kelautan awalnya kan waktu pencabutan dia kan kontradiksi kan. Alasannya itu adalah barang bukti gitu. Wahyu Trenggono. Iya. Kemudian tetap karena ini perintah presiden angkat laut mencabuti, walaupun itu mencabutinya nggak semua kan, artinya ada tahapan mungkin nggak ada anggaran atau apalah terserah itu mah. Ya ada yang jelas kan ada kontradiksi gitu. Nah ada kontradiksi ini, nah berarti kan ada sesuatu juga yang harus kita baca kenapa harus kontradiksi. Wong dia dibawa presiden kok. Bahkan sampai sempat 2 kali saya meliput juga setelah habis lebaran itu kan, saya liput lagi ternyata pagar lautnya nggak selesai gitu kan. Sampai hari ini masih ada? Lah sisa-sisa masih ada. Artinya belum dibongkar semua itu pagar laut? Iya artinya enggak. Kalau ngomong menyelesaikan penyakit mah nggak tuntas. Di mana lokasinya? Lokasi yang pagar laut ini masih berdiri tegak, pantauan teman-teman Bang? Ya yang saya tahu, yang jelas yang dekat sering ketemu itu ya di daerah Kecamatan Kronjo, Desa Muncung. Masih ada berarti? Masih ada, ya beberapa ini baris gitu masih ada yang mungkin itu terlewati atau apa gitu. Tapi kan artinya dari pekerjaan aja kan kerapihan bekerja lah kan. Kan bisa diukur di situ. Kerapihan bekerja bisa diukur dari situ. Oh berarti kerjanya setengah hati. Nah itu secara fisik kan pencabutan pagar itu. Bagaimana secara administrasinya, hukumnya, gitu kan, yang tidak terkontrol secara publik, yang sifatnya bukan material, tapi administrasi gitu kan. Bicara oknum administrasi lewat pemerintah, instansi pemerintah, agak terlalu naif kalau dari lurah kita langsung loncat ke menteri, Bang. Iya. Pasti kan ada proses lagi. Iya. Ini betul. masalah pelayan oligarki di dalam tubuh pemerintahan. Iya. Menurut dari Bang Holid dan teman-teman, dugaan selain 22 desa tadi, pihak di atasnya siapa lagi bermain, Bang Holid? Lah ya kan gini, artinya dari desa yang namanya lurah itu ada kelompok namanya abdesi. Ya kan, pasti ada ketua di situ. Karena mereka juga harus menjangkau ke bawah, ya salah satunya alat yang harus digunakan para lurah-lurah. Iya, kan? setuju. Dan kemudian pasti kan lurah ini kan yang membuat administrasi di kelurahan. Yang bikin riwayat tanah segala warga segala macam. Ya otomatis ada larinya ke BPN. Ya kan? Karena BPN adalah lembaga yang mengurusi persoalan tanah gitu kan. Nah, walaupun ya artinya kita juga harus tahu BPN ini bekerja sesuai dengan aturan tidak. Contoh misalnya menurut aturan, menurut pandangan saya dalam ketika orang mengajukan pengukuran tanah, harusnya di terakhir itu tongkat tuh kan, di foto kan, dia harus nginjak tanah dan ada orang yang megang tongkat ukur itu. Kalau misalnya di situ berdirinya bukan di atas tanah, gitu kan, ini di mana? Berarti kan di atas air tuh. Betul. Harusnya itu gagal pengukurannya, nggak boleh, nggak diterima. Kok ini bisa ya? Kok ini bisa? Gitu ya. kan. Nah kalau itu bisa, berarti kan sebutnya ada kongkong lingkong, ketidakcermatan bekerja, tidak sesuai aturan. Kalau ada kongkong lingkong berarti kan ada suap menyuap. Kalau yang di media kan ini Pak Kole ditulisnya dulunya memang daratan, akhirnya jadi lautan gitu. Ya nggak bisa lah, nggak bisa. Artinya kalau memang dulunya darat, itu tahu wilayah-wilayah mana yang abrasi,
dan wilayah-wilayah mana yang tidak abrasi. Kalau wilayah Kohadi itu nggak ada abrasi tuh. Kalau di Pontang mungkin ada abrasi, tapi undang-undang abrasi ya kalau laut mah ya udah jadi laut lah. Abrasi Udah misalnya, bagaimana misalnya sawah yang di depan kita ini kena laut, ya gitu. Makanya hukum laut itu ya kalau udah jadi laut ya udah menjadi itu udah hak umum. Tidak satu orang pun memiliki. Boleh mencari nafkah di situ, tapi tidak boleh mengkooptasi atau menguasai secara sepihak tentang laut. Nggak boleh. Pulau itu nggak boleh dijual. Nah artinya kalau seperti itu, berarti kan ini harus diberesin nih, diruntut benangnya nih dari mulai kelurahan, BPN kok bisa terjadi ini. Nah kemudian kalau misalnya ada maladministrasi, ada juga lembaga ombudsman gitu kan. Lah artinya kemarin saya juga ke ombudsman, artinya sebutnya saya lihat mengerjakan atau gitu. Kan itu hanya sebatas bagaimana ininya udah dikeruk apa belum, sungai yang diuruk udah dibuka apa belum. Ya kata saya sudah walaupun tidak maksimal. Tapi kan harus ke tingkat bagaimana hubungan lurah dengan persoalan surat-surat tanah warganya. Jadi calo nggak lurah ini? Ada keterkaitan calo mencalo nggak? Bagaimana dengan persoalan administrasinya? Ini juga ombudsman sebagai lembaga pelayan publik gitu kan, yang mengoreksi pelayan publik gitu kan. Ketika ada maladministrasi itu kan bekerja juga. Harusnya. Ya. Saya lihat kan belum sampai ke situ. Iya. Enak banget ya Pak. Jadi gitu. Lurah di sini, maksudnya lurah di sini yang terutama yang di pinggir laut gitu ya. Ini kan terancam kaya raya Pak Kolin. Iya kan. Bisa bayar 48 miliar. Iya. Kalau jadi kepala desa. Berapa lah modal mereka itu pada jadi lurah Pak Kolin? Iya. Ada nggak sih money politik gitu? Kayak ini kayak rangkaian yang sudah tersistem gitu Pak Kolin. Iya jelas lah. Itu mah. Kalau saya punya rencana usaha di wilayah, anggaplah wilayah mana lah, kelurahan mana, supaya saya ini lancar usahanya, tidak repot, gitu kan, maka saya harus membuat agen. Jadi orang yang saya bentuk untuk jadi agen saya calonin jadi lurah, saya biayai. Dan itu terjadi? Dan itu terjadi. Yang namanya demokrasi sekarang adalah yang banyak uang yang menang. Iya kan? Yang banyak duit yang menang. Yang lebih berkuasa dulu yang menang. Itu demokrasi saat ini. Demokrasi. Kan? Jadi ketika kita punya lurah, punya dewan juga seperti itu. Bupati juga seperti itu. Yang saya menurut kacamata saya lihat gitu kan. Ini karena kenapa saya melihat itu, karena mereka seolah-olah bukan untuk saya. Saya hanya sebatas pemilih yang sudah digunting kepalanya, kalau bahasa sini mah cukilan. Digunting kepalanya, dibeli 100.000, 50.000 untuk dijadikan bahan produksi yang namanya kursi. Kursi itu adalah komisinya anu dan seterusnya gitu kan. Nah, bagaimana mereka ini menggunakan uang itu untuk membentuk agen-agennya ke sistem. Nah, kepentingan si agen ini, si pemodal ini ya untuk mengatur regulasi. Kalau regulasinya kepentingan mereka, ya berarti ya masyarakat mah hanya objek saja. Udah digunting kepalanya? Udah digunting kepalanya. Amsyong itu ya. Iya. Kalau bahasa dulu mah awas Anda cukilan ya. Nah, jaga apa? Buat bikin jambatan. Itu jambatan. Bang Kolid, itu. Bang Kolid, saya, Arif, kita kan hanya rakyat kecil, yang hanya bisa menuntut keadilan lewat perjuangan seperti podcast ini. Terkait pagar laut ini kan awalnya dari kasus prosesnya kan pemalsuan dokumen, yang diurus oleh kepolisian. Sekarang penangguhan, terakhir penangguhan, dan sekarang kami dapat informasi sudah masuk dugaan tindak pidana korupsi, dan dituntut. Sekarang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak Kejaksaan Agung,
untuk mengejar potensi tindakan korupsi khususnya ke PT Agung Sedayu. Ya. Gimana tanggapannya Bang Holid dalam mendorong dan menuntut keadilan tadi? Iya, idealnya memang harus seperti itu. Iya. Tapi tetap kita masih harus pantau itu. Ya. Gitu. Dan kalau bisa perlu ya kita desak itu supaya apa yang dibicarakan atau apa yang dikatakan ini harus diaplikasikan secara real. Jangan ngomong mah ideal di publik gitu kan. Yeah. Fakta di lapangannya mah amjar. Yeah. Itu yang kita khawatirkan. Nggak jelas, itu yang kita khawatirkan. Yeah. Nah, satu sisi misalnya kita dipaksa untuk mendesak itu dalam energi yang terbatas misalnya. Harusnya dengan kesadaran dong. Yeah. Kasihan nih rakyat seperti kita nih, rakyat kecil nih. Yeah. Yang harusnya dia nyangkul di sawah, harusnya ngejaring di laut, mencari nafkah untuk anak istrinya, justru malah dia memfokuskan energinya hanya untuk mendesak atau mendorong supaya proses aparatur negara ini benar dan sesuai dengan apa yang dikatakan. Gitu kan. Ya ini mah kan terkesan nggak ada kesadaran. Gitu. No viral no justice Bang Iya, Holid. jadi nggak ada kesadaran. Itu harus viral dulu, harus di demo dulu gitu. Kadang diviralin di demo juga kadang-kadang ya gedablek gitu kan. Iya. Nah, soal dablek tadi. Capek gak sih Bang? Ya kalau ngomong ukuran energi ya capek. Tapi karena memang ini adalah persoalan eksistensi negara gitu kan, bicara tentang bangsa gitu kan. Iya, kalau ngomong capek kayaknya nggak boleh diungkap. Iya. Artinya bila perlu nyawa pun harus ditaruhkan. Iya. Karena kita bicaranya tidak individual, tapi ruang dan waktu yang bernama Indonesia yang harus kita jaga. Dan di situ ada manusia jutaan, dan di situ ada flora dan fauna di dalamnya, dan ada segala macam kekayaan alam yang dikandungnya. Dan ini harus kita kelola buat generasi ke depan sampai kiamat. Dan itu yang harus kita jaga. Bukan buat Bang Holid perjuangan ini ya. Ini perlu digarisbawahi. Iya, justru saya mah berani bersusah-susah. Ya kan? Dengan kondisi hidup yang seperti ini demi menggaji mereka dengan pajak segala macam itu. Ya kalau misalnya berapa bayar pajaknya? Ya memang anggaplah bayar pajaknya 1.500 misal. Tapi kan kali berapa juta? Orang-orang seperti saya ini, seorang petani, nelayan. Nah, maksudnya ini kita bersusah-susah demi kesejahteraan mereka, biar mereka benar mengelola negara ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini yang sebenarnya emang kita lagi perjuangkan, bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu ke depan. Ada yang mengganggu saya, izin konfirmasinya, mungkin sudah pernah terjadi ya terkait kasus pagar laut ini. Ini kan wilayah Banten ya, di mana gubernurnya Bang Andra Soni dan wakil gubernurnya Bang Dimyati. Terkait kasus pagar laut ini, ada nggak sih kepedulian atau kepedulian lah ke Bang Holid dan kawan-kawan yang memperjuangkan penegakan hukum, mendatangi, atau lewat cara apa? Pernah nggak Bang Holid? Ya mungkin karena pengetahuan saya yang belum pernah membaca berita atau apa, ya sepengetahuan saya. Atau saya salah nanya nih, nggak perlu didatengin. Kan gitu kan? Belum pernah gubernur, bupati, ya atau beberapa dewan yang bikin pernyataan tegas atau ngomong persoalan PIK 2. Nggak ada. Belum pernah. Atau mungkin saya yang nggak tahu. Tapi yang jelas saya nggak pernah tahu itu. Teman-teman pun nggak tahu. Nah, padahal ini ruang mereka, wilayah mereka yang harusnya mereka juga harus ikut andil untuk membicarakan atau membahas persoalan ini. Paling tidak dia menjaga perubahan tata ruangnya. Karena persoalan penggusuran segala macam ini kan terganjalnya sebenarnya persoalan tata ruang. Nah, justru malah ada beberapa orang, artinya yang itu entah mantan atau masih menjabat ya di wilayah tata ruang gitu kan, yang ikut calo tanah, dan kemudian ketika dia
terhambat dengan persoalan regulasi tata ruang, justru dia merubah mengutak-atik perubahan tata ruang itu rekayasa gitu. Ada ini Bang? Ya ada. Tapi bukan pejabat. Mantan pejabat atau mungkin masih menjabat, saya belum menyelidiki orang ini. Tapi ada itu? Ada bahkan dia mengundang ikut campur tangan? Calo-calo tanah ngumpul di satu tempat gitu kan, menerangkan bahwa proyek ini adalah proyek bagus segala macam. Jadi mereka diundang, diberikan jejalan-jejalan pemikiran yang seolah-olah ini baik, kemudian mereka bagaimana caranya setuju untuk merubah tata ruang. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi kemudian yang tadinya tata ruang petani nelayan zona hijau menjadi zona kuning. Iya. Seolah-olah dirapatkan, disosialisasikan, padahal nggak begitu. Iya Pak Khalid. Bicara Banten itu unik dan ini jadi daerah yang menurutku dekat dengan kekuasaan ya. Banten itu ya. Iya. Dulu mungkin Bu Airin and the gang lah itu yang berkuasa ya. Waktu itu ya Ratu Atut dan sebagainya lah. Hari ini kan Andra Soni tuh. Andra Soni ini adalah orang terdekat dari Pak Dasko. Iya. Pak Dasko ini adalah ketua harian Gerindra. Pak Dasko ini adalah orang yang juga dekat dengan presiden gitu. Iya. Kalau kita akhirnya ngelihat statementnya Pak Prabowo di setiap momentum kan itu bicara selalu grassroots tuh. Iya. Kita ini harus mensejahterakan rakyat bla 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 gitu. Tapi kalau akhirnya ternyata riak-riaknya masih ada begini, kayak seakan-akan nggak ada tindak lanjut apapun dari presiden, dari Pak Dasko yang juga dapil Banten loh Pak Khalid. Iya. Iya kan? Andra Soni juga Gerindra juga gitu. Artinya bagi presiden sebenarnya gampang aja gitu. Iya. Iya sebenarnya kan gini, artinya kalau menyikapi hal itu jangan-jangan mereka kenal gubernurnya di Banten atau misalnya jaringan secara lembaga kepartaian, mungkin mereka kenal dari jauh. Dia tidak mengenal secara pribadi gitu kan. Terkesan di permukaan seperti jagoan, seperti pahlawan gitu kan. Tapi kan sisi dalamnya justru juga dia sedang menyimpan sesuatu yang ini melancarkan penjajahan. Kan bisa aja terjadi seperti itu gitu kan. Nah harusnya secara sistem kepartaian atau apa ya ditegur. Kamu ngomong dong sepatah dua kata apa kayak gitu kan. Harusnya kalau saya atasannya gitu kan. Kalau enggak saya pecat nih. Terlepas itu adalah angin sorga gitu ya atau apa gitu Pak Khalid ya. Minimal kalau bahasa Pontangnya mah abang-abang lambe. Gitu. Kenapa kami nanya ini? Biar apa? Kami pengen menyampaikan juga kepada teman-teman pemirsa Keadilan TV. Takutnya jalan sendiri. Bang Khalid dan kawan-kawan ini. Iya. Baik lagi yang tadi saya bilang, kita ini rakyat kecil. Iya. Hanya bisa memperjuangkan, ada batasannya kan. Iya. Makanya kami tanya soal perhatian, kepedulian pihak-pihak di atas lah, bapak-bapak dewan, bapak-bapak pemerintahan, biar nggak jalan sendiri, akhirnya tutup buku, nggak berlanjut, kan begitu. Iya. Itu yang dikhawatirkan kan Bang Khalid kan? Lah ya sebenarnya makan kalau memang misalnya negara hadir harusnya kan, kemudian ini malah sebaliknya nggak hadir gitu kan, instrumen juga nggak hadir gitu, membiarkan rakyat kemana, lurah kemana, dewan kemana, bupati kemana, gubernur kemana gitu kan. Ya berarti disadari atau tidak mereka sedang merusak sistem itu sendiri, yang padahal mereka membangun surganya dari sistem itu, dari sistem demokrasi itu mereka membangun surga, kemudian justru dia sendiri yang membunuh proses ruang demokrasinya. Tapi ntar 5 tahun lagi 2029 sistem itu dipercantik lagi biar dipilih kembali. Lah ya paling kan negara harus bikin anggaran untuk membayar orang datang ke TPS dan memilih. Kalau nggak menganggarkan dana untuk rakyat, untuk datang ke TPS, rakyat nggak ada yang memilih ke TPS. Nah kalau seperti itu kejadiannya, kenapa harus ada negara? Jadi itu di otak saya tadi berpikir Pak Khalid, berpikir gini, ini isu pagar laut sebenarnya penting nggak sih gitu? Itu pikiran saya tuh.
bisa jadi penting karena Pak Khalid tadi ngomong bahwa ini soal ketahanan soal pertahanan dan sebagainya, kedaulatan dan sebagainya. Oh berarti penting gitu. Tapi satu sisi juga kok pejabatnya nggak ada yang berani berbicara tentang ini gitu. Bahkan misalkan sorry to say Bang Jer, Pak Presiden lebih memilih mengundang Agwan dan kawan-kawan ketimbang mengundang Pak Khalid gitu. Iya. Padahal ini kan konglomerasi yang lagi menyusahkan rakyat versi Pak Khalid dan kawan-kawannya ya, karena menyesarakan, karena sebagainya, mencaplok dan sebagainya lah. Tapi yang diundang ke sana malah mereka, bukan rakyatnya gitu. Iya. Lah ya karena mungkin ya menurut pandangan saya ini mah orang kecil awam gitu kan. Artinya mereka memanggil para 9 naga itu yang kata 9 naga ya. Kalau menurut saya yang namanya makhluk malah mati gitu kan. Nggak ada 99 nagahan lah. Nah mungkin mereka ini mengingatkan atau ngasih aba-aba. Gitu kan. Yang kemudian jangan berperilaku seperti apa yang diteriakan masyarakat. Tapi kan walau alam bisawab saya mah hanya sebatas membaca. Iya jangan-jangan mereka ini negara ini nggak punya duit sehingga nggak berani dengan oligarki itu. Menarik gitu. Nggak punya duit gitu sehingga kalau ngegetok ini akhirnya krisis segala macam. Iya. Boro-boro mau berdagang ya. Iya, boro-boro mau berdagang. Meyakini ada dugaan situasi itu sekarang ada di negara kita. Ada situasi seperti itu. Nah, kenapa saya menduga situasi seperti itu? Karena berdasarkan saya membaca kondisi saya di sini sebagai rakyat seolah-olah saya tidak diurus negara. Jadi kekuatan rakyat sebagai petani, sebagai nelayan, sumber kedaulatan, pangan segala macam ini enggak dikelola dengan baik, enggak maksimal. Proyek tinggal proyek, tapi hanya sebatas mencari proses keuntungan di situ. Jadi ada proyek A, ada proyek B. Misal revitalisasi tambak lah, kemudian pengolahan pupuk, kemudian penghijauan apa. Mereka hanya proses mencari keuntungan dari proses proyek itu, sehingga fakta di lapangan malah nggak kedongkrak ekonominya. Kemudian dengan kondisi itu akhirnya mengandalkan sekelompok kecil yang seolah-olah ini punya modal. Kemudian ketika berbuat salah kepada rakyatnya, si negara ini presiden atau nggak berani ngegetok karena nggak ada duit. Karena nggak ada duit. Satu sisi garongnya, waduh nggak kehitung, bukan miliaran lagi tapi ratusan triliun. Nah, sehingga ini habis digarong. Nah, ini udah real nyata. Nah, tinggal ini mau ngegetok nggak penyebabnya. Gitu. Bang Khalid masih punya keyakinan nggak dalam hati Bang Khalid ya? Ini bicara hati nurani ya. Masih punya keyakinan sampai saat ini Presiden kita Prabowo pro rakyat? Saya bilang ini, jadi kalau ngomong keyakinan saya hanya melihat paling 50% saya tuh lihat tuh. Jadi dilematis ya. Satu sisi dia harus benar-benar nasionalisme sebagai penjaga NKRI sebagai presiden. Satu sisi dia sebagai presiden ini harus melalui proses yang sangat berkeris gitu. Iya benar. Berkeris pilpres kemarin. Berkeris tuh terlalu berlingkuk-lingkuk. Iya. Gitu kan. Berkelok gitu kan. Sehingga ada persoalan-persoalan yang sangat dilema. Bu Asi Malakama. Nah, makanya saya lihat politiknya juga sedia melakukan politik UFC gitu. Apa itu pokoknya? Iya, olahraga UFC itu. Oke. Bagaimana saling saling sandra gitu kan gitu. Politik UFC. Iya, keren banget. Politik UFC gitu. Ini masalah sebab akibat ya. Iya. Kemarin melakukan apa, sekarang harusnya bagaimana, begitu Bang Khalid. Iya, jadi takut, nggak berani, nggak tegas, ya mungkin ada yang tersandra. Gitu kan. Tersandra apa? Tersandra proses politik awalnya. Nggak bersih. Gol Pak Khalid dan teman-teman apa sih Pak Khalid? Ya gol saya adalah Pagar Laut udah diangkut tuh. Udah. Apalagi gitu, PSN udah dicabut. Ada putusannya? Otaknya dong. Pelakunya, otak yang bikin huru-hara ini. Otak pagar lautnya yang memagari laut ini otaknya siapa? Yaitu dugaan Bang Khalid. Iya. Dugaan Bang Khalid siapa yaitu? Lah kan udah saya bilang di TV One itu Adi Hanapi, Encun, Mandor Memet.
Kan udah saya bilang. Dan ini di atasnya berarti kalau ngomong Ali Hanafi, sebenarnya saya tuh mau bilang, cuman saya tuh terlalu dolim kalau saya bilang. Pura-pura nggak tahu mah. Yang di hadapan saya juga waktu di TV One itu ya itulah pelakunya. Nur Mutakin. Iya, pasti orang sini tahu siapa dia. Iya. Yang waktu itu di TV One nggak saya sebut aja, dia pura-pura nggak tahu. Iya. Di sini disebut nih. Di sini sebut. Ya karena selidik aja Nur Mutakin tuh. Siapa dia? Iya. Itu aja. Aguan Bang Oli nggak sebut. Lah kalau nggak disebut juga semut juga tahu Ali Hanafi anak buahnya Aguan. Artinya nggak perlu disebut, semut juga tahu bahwa si Ali Hanafi itu adalah anak buah Aguan. Aguan berarti kan sama Antoni Salim dan yang lainnya. Iya. Tapi Bang Oli, saya bukannya membela Aguan ya. Ini kan ketika pengusaha bersama penguasa bersatu, yang rugi adalah rakyat, korban adalah rakyat. Dalam konteks negatif ya, bukan positif ya. Yang untung juga rakyat. Oke. Nggak fair juga kalau hanya Aguan kita dugaan tuduh di balik kasus ini kan. Iya, betul, benar. Jadi mesti imbang juga. Benar. Dari sisi penguasanya. Oh betul. Setuju Bang Olid ya? Setuju Bang Olid ya? Sepakat. Aguan tuh nggak ada apa-apanya di Indonesia ini kalau nggak ditompang oleh para pengkhianat negara. Iya. Masalah administrasi tadi. Para demang-demang gitu kan. Demang kalau zaman dulu mah itu. Iya, betul. Iya. Para punggawa-punggawa gitu. Para pati gitu kan. Ya mungkin dia dikasih gondek atau apa kan, kita nggak tahu itu kan, sehingga dia menyembah mereka untuk melancarkan kerja mereka. Dan maaf saya potong, yang paling kita juga sorotin kan aparat penegak hukum. Bagaimanapun mereka lah landasan terakhir perjuangan kita sebagai rakyat ini agar keadilan itu nyata. Iya, betul. Iya kan Bang Oli? Betul. Ya, polisian. Sekarang. Iya benar. Saya mau udah terang-terangan kata Pak Prabowo, tolong pecat tuh si Lisio Sigit tuh. Kelamaan mimpin. Kayak nggak becus gitu tuh. Nggak becus menurut saya mah. Iya, Kapolri kita. Lah iya. Udah kelihatan semua juga lah. Kejaksaan gimana Bang? Apa? Kejaksaan gimana Bang Oli kelihatannya nih? Ini lagi penyidikan nih, korupsi nih. Nah makanya gini. Optimis nggak? Iya. Saya mah tidak pernah optimis dengan instrumen negara. Waduh. Tidak pernah optimis ya? Tidak pernah optimis. Bahaya banget kita rakyat kalau nggak optimis Pak. Iya, nggak pernah optimis. Karena tidak optimisnya rakyat itu tergantung bagaimana kita harus kawal ini. Setuju? Meleng sedikit aja. Tuh kayak macam di TikTok ada lagi nyukur rambut gitu, motornya ngegeletak, melihat lagi masih ada. Telat sedikit nggak lihat udah nggak ada motor. Nggak ada 5 detik tuh. Nggak ada 5 detik, 1 detik udah nggak ada. Gitu kan. Nah, persis seperti itu. Mereka terkesan lurus, tapi ketika ada peluang, tetap dia bermain juga. Jadi zigzagnya itu nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan gitu. Nah, ini menunjukkan artinya mereka bekerja tidak berdasarkan iman, tidak berdasarkan hatinya, akidahnya, kepercayaannya tentang sesuatu yang benar. Gitu. Atau mungkin ya artinya harus belajar hukum berpikir benar dulu gitu kan. Sehingga apa yang dia lakukan harus sesuai dengan apa yang dia pikirkan secara benar dan benar menurut mereka, benar menurut kita, benar menurut Tuhannya masing-masing gitu kan. Iya. Sehingga dia mempraktekkan yang sesungguhnya, jangan ini mah kadang seolah-olah benar tapi main di belakangnya. Nah, jadi nggak boleh, saya sebagai rakyat 100% percaya itu nggak boleh. Bahaya. Berarti kalau bicara tadi pertanyaan Bang Arif soal goal Bang Khalid dan juga teman-teman ya dalam memperjuangkan penegakan hukum keadilan, selama tadi yang kita duga itu adalah oknum pelakunya, tidak akan berhenti perjuangan ini Bang? Iya nggak akan pernah berhenti lah sampai mati. Kalau Pak Khalid ditawar jadi komisaris BUMN gitu? Ya susah nerima, nyong saya sendiri nggak bisa ngelakuinnya. Misalnya Led jadi komisaris BUMN ya, lah misalnya iya, lah nggak bisa kerja. Kan banyak juga Pak Khalid yang begitu yang ngejabat di Republik kita ini. Tanya mumpung ada orangnya, ada tawaran begitu Bang Khalid? Lah kalau itu mah belum, tapi
ngurus perusahaan yang sifatnya swasta mah ada. Ditawarin. Lah iya ditawarin. Lah iya bagaimana kita ditawarin sesuatu yang kita sendiri nggak bisa ngelolanya. Iya. Sama aja itu kan. Ini pas rame-rame nih, Pak. Pas rame-rame nih? Iya, pas rame-rame. Itu namanya katak naik kuda. Sekuat-kuatnya katak megang kuda, jatuh. Pas juga ya benar. Tapi itu rezeki Bang Walid. Mungkin Bang Walid dianggap mampu untuk memimpin perusahaan yang ditawarkan Bang Walid itu. Lah itu kan anggapan nilai mereka ke saya. Yang tahu kan saya sendiri. Apa yang Bang Walid lihat memang dari penawaran itu? Pas lagi rame-rame ini. Lah yang nggak mau, bagaimana saya harus menerima sesuatu yang saya sendiri nggak bisa ngolah? Iya. Kalau suruh nganyam jaring, suruh mancing tuh baru bisa saya mah. Suruh nyangkul tuh bisa. Iya, drill petani. Iya kan, drill petani, drill nelayan. Iya, misalnya dikasih uang besar misalnya kan. Ya ada tawaran itu Bang. Iya lah, ngapain juga uang gede-gede tapi bikin nggak nafsu makan. Pengen tadinya saya enak makan dengan ikan asin jadi nggak enak. Karena terlalu banyak uang saking senangnya kan. Ujungnya sakit lah gitu. Iya. Banyak pikiran. Itu mau ditolak itu? Ada tawaran itu mau ditolak itu? Benar-benar nggak ada? Lah ya harus ditolak lah itu. Harus ditolak? Harus ditolak. Iya. Artinya apalah sesuatu yang saya dapat ini jika itu adalah proses suap. Dimakannya haram. Kan bisaroh Pak Khalid. Hah? Bisaroh? Nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Lagi belajar gak berpikir sebagai saya sebelum jadi sperma mikir. Jadi orang tuh harus bisa berpikir sebelum jadi sperma. Bukan berpikir semenjak bayi, bukan. Iya. Sebelum jadi sperma saya apa? Bisa jadi kan buah mangga. Iya. Bisa jadi nasi, bisa jadi ikan, dikonsumsi oleh bapak saya. Kemudian jadilah sperma, masuklah ke ovum. Jadilah darah, daging, tulang belulang, jadilah orok, keluarlah ea-ea, namanya Holid. Nah kalau proses saya ini adalah hasil proses suap, mengkonsumsinya seperti saya dikasih suap nih, Lid nih, kan buat beli beras, buat beli ikan, buat beli apa, sesuai dengan apa yang saya anggap bernilai kebutuhan saya kan, kita konsumsi. Sumber suap tadi. Iya sumber suap tadi, saya makan, jadi sperma, masuk ovum istri saya, jadi orok. Iya. Oroknya jadi pengkhianat sampai kiamat terus, sampai kiamat hianat terus karena sudah terkontaminasi dari apa yang dikonsumsi karena dari hasil suap. Secerdas apapun, sepinter apapun anak saya, karena sumbernya nggak bersih. Kemarin saya ngobrol dengan pimpinan redaksi kita, Pak Nana Baban ya. Orang-orang kayak Pak Khalid itu tidak lahir di setiap tahun gitu. Jadi tiap tahun tuh nggak bisa lahir orang kayak Pak Khalid. Kalau orang-orang kita mungkin bisa lahir kapanpun ya. Jadi misalkan dulu ada Munir, ada siapa gitu, hari ini muncul ada namanya Pak Khalid. Berjuang ya. Dan kan selalu tragis Pak Khalid. Iya. Iya kan, orang-orang kayak Pak Khalid itu selalu tragis gitu. Pak Khalid nggak takut. Ya Munir hilang gitu. Iya. Ya kan udah saya bilang proses kita ada ini kan juga masih bermasalah, artinya satu adanya diadakan. Pengertian dari ada juga masih salah tafsir. Paling orang hanya mengukur bahwa ada itu yang teraba, yang terlihat gitu kan, yang terdengar gitu. Sesungguhnya keberadaan saya itu adalah justru yang tidak teraba sebenarnya mah. Jadi kalau ngomong kematian memang saya mah pengen netes gitu tuh. Kalau istilah telur, kalau istilah kita ini dalam cangkang telur, jadi saya ini pengen cepat netes. Pengen cepat netas. Iya. Cuman bagaimana proses netasnya ini harus normal. Kalau itik mah bisa sehat gitu kan, bisa nggak cacat gitu kan. Nggak ada proses lagi halangan-halangan gitu. Berarti ya kita harus melampaui dalam cangkangnya ini harus sebutnya melakukan sesuatu yang sesuai. Dalam sekali ya Pak Khalid. Iya harus sesuai. Iya. Suap jangan, karena ini akan mengkontaminasi sperma. Iya. Spermanya masuk ovum jadi keturunan. Nanti saya hanya menciptakan keturunan biadab benarnya. Keturunan pengkhianat bangsa gitu kan. Lah sementara leluhur kita dulu memerdekakan Indonesia ini lah dengan nyawa, dengan darah.
sampai nggak makan berhari-hari, di bunker, dikejar Belanda segala macam, ditarik sama kuda, wes macam-macam itu kan. Nah kemudian dikurung saya, gara-gara kita memperjuangkan kedaulatan negara, hanya disuap 20 triliun misalnya kan, diterima, dimakan, beli beras, beli mobil, semua aktivitasnya haram. Jadi anak, waduh, anaknya udah jadi penjahat, udah keturunannya, jangan sampai jadi keturunan kita ini keturunan penjahat gitu. Dan perjuangan Bang Holid sebelumnya yang udah Bang Holid dan teman-teman lakukan jadinya nol ya? Nol lah, nol. Dan kita nggak punya sawah, nggak punya empang, nggak punya harta hidup di dunia, di Indonesia ini, gara-gara mungkin tidak ada kesempatan untuk orang sukses kaya atau apa. Minimal kita mewariskan jejak kepada anak cucu kita. Ketika mereka besar dewasa, anaknya Mang Holid ya, nggak ada warisan apa-apa, miskin. Minimal dia bangga dengan jejak bapaknya. Nama baik. Gitu. Dia mah bapak pejuang. Seperti juga saya bangga dengan leluhur-leluhur saya, walaupun dia adalah bukan sultan, dia bukan penggawa kerajaan. Dia hanya sebatas guru ngaji di desa yang mencoba untuk mengusir VOC gitu. Masa dikurun saya, malah dikontaminasi gara-gara 20 triliun misalnya. Waduh lah, nggak bisa. Jangankan 20 triliun, dunia beserta isinya pun enggak. Karena saya anggap kecil itu mah, sedebu terbang gitu. Karena ukuran saya adalah sesuatu yang besar. Gitu. Sesuatu yang besar adalah persoalan keyakinan saya, akidah saya dengan Tuhan saya. Dan ukuran akidah itu bukan hanya urusan saya dengan Tuhan, tapi saya dengan bangsa saya. Kan sebagian iman ya menjaga kedaulatan negara itu bagian dari waton iman. Seperti saya, hubungan saya dengan Sang Pencipta Tuhan saya. Lah kalau ini dilanggar prosesnya, ada kerusakan lingkungan diam, ada kerusakan sosial diam, ada kerusakan hablum minallah diam, lah saya enggak layak sebut manusia lah. Iya. Banyak belajar soal spiritual dan dengan mati ya. Dengan mati. Jadi menyiapkan untuk menetas dengan baik. Nah, gitu. Ini dalam banget, Mas. Terakhir, Bang Holid ke kamera buat izin pesan buat Pak Prabowo dan juga buat para oknum-oknum terkait kasus pagar laut ini. Monggo Bang Holid. Pelayan oligarki. Iya. Ya pertama buat Pak Prabowo, Bapak Presiden ini ya kalau kita ngitung usia lah, artinya waktunya sudah asar. Sebentar lagi sore, maghrib dan malam. Mau kapan lagi kita beribadah secara muamalah? Dan peluang Bapak Presiden itu ibadah secara muamalah itu bagaimana memperbaiki negara yang carut marut ini, terutama bawahan-bawahan Bapak Presiden yang lagi-lagi mereka suka berkongkong-lingkong dengan orang-orang yang memang mau merusak kedaulatan gitu. Udah jangan takut-takut gitu. Jangan pernah berpikir negara lagi nggak punya duit segala macam. Udah, Bapak punya rakyat. Kita sanggup bertahan hidup selama 2 tahun, contoh waktu corona. Pada hidup, bertahan. Masih banyak hal yang dimakan di Indonesia ini. Jadi nggak usah takut-takut. Kalau istilahnya hal-hal yang merusak kesatuan, merusak negara kita, merongrong kedaulatan negara, udah pantek aja udah. Gitu. Dipantek, jangan takut-takut. Karena mereka ini sudah mencoba melakukan penyalahgunaan wewenang yang sudah diberikan kewenangan sama rakyatnya, yang harusnya mereka melayani rakyat, kadang dia tidak melayani secara utuh kepada rakyatnya. Kalau terus-menerus ini dibiarkan, gitu, ini akan bahaya tentang sistem yang ada di negara kita. Bahayalah gitu kan. Gitu. Artinya bahayanya di mana? Ya kalau negara ini diurus oleh mereka-mereka yang hanya mentalnya sesaat, bisanya nyolong doang, korupsi terus, kemudian mengutak-ngatik aturan segala macam dengan kepentingan mereka, ya udahlah.
pecat ada udah, jangan takut-takut, masih banyak orang yang bagus. Iya. Gitu. Nah, untuk para pelaku oknum ya kan, sekarang mah oknum itu dibalik kayaknya. Jadi dibalik oknum itu. Jadi justru oknum itu orang baik karena sedikit. Justru yang mayoritas itu sebenarnya mereka lah penjahatnya. Jadi yang baik-baik jadi oknum sekarang mah karena sedikit. Ini menarik. Buat pelaku pesannya Bang Olid. Buat pelaku perusak sistem ini kan gitu. Artinya orang yang dikasih jabatan kemudian dia menyalahkan gunakan jabatannya. Udahlah, sudahi kalian. Paling usia itu Anda itu 60 tahun. Dan kesenangannya juga sesaat. Udah, mari kita bareng-bareng memperbaiki bangsa ini demi kemaslahatan generasi kita ke depan. Udah, urusan enak makan sepanjang lidah, seberapa sih panjangnya lidah? Udah sampai kerongkongan mah sama. Mau ikan asin, mau ikan daging sama. Udah, sehari makan 1 piring paling, 2 piring, 3 piring selesai udah. Kasihan rakyat. Gitu. Kalau misalnya ini enggak cepat diperbaiki, nanti rakyat punya jalan sendiri, akhirnya jadi kanibal, bahaya. Yang dimakan kalian, gitu. Yang ngacak-ngacak ini ntar. Ya, terima kasih. Luar biasa. Doa dan pesan sangat dalam. Bang Olid, terima kasih banyak. Luar biasa diskusi kita demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga demi mendorong pengawalan kasus pagar laut selesai. Sehat buat Bang Olid. Sehat selalu Bang ya. Harus sehat selalu bersama juga dengan teman-teman. Luar biasa. Siap. Amin. Demikian podcast bersama Bang Olid, salah satu perjuangan untuk mendorong pengawalan kasus pagar laut. Silakan kirim komentar dan tunggu kami di podcast selanjutnya. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.